Oke guys, sekarang saya lagi ada di kota Tokyo, di Jepang. Jadi kalau nggak tahu kelihatan nggak tuh? Mestinya tipis-tipis ada Tokyo Tower tuh di belakang. Jadi lagi jalan-jalan sama teman-teman dari JCI Indonesia. Beberapa chapter ikutan, ada dari JCI Yogyakarta, JCI Solo. Nah, pokoknya seru banget trip kali ini. Memang agendanya adalah karena teman-teman dari JCI Indonesia diundang oleh JCI Jepang untuk menghadiri Kyoto Convention. Jadi ini sekaligus saya mau jelasin juga bahwa yang namanya JCI itu adalah sebuah kegiatan yang sangat internasional banget. Jadi ada banyak banget acara-acara internasional yang sebetulnya selain jalan-jalan, of course pasti gitu ya jalan-jalan ya. Juga ada banyak banget opportunity, sekali lagi opportunity untuk kita bisa bernetworking, membangun koneksi dengan orang-orang yang hebat-hebat di seluruh dunia. Sekali lagi di seluruh dunia. Luar biasa banget. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil peluang untuk pengembangan diri, ya pasti bisa banget karena di posisi tertentu ya di JCI itu kita bahkan akan diundang untuk presentasi gitu. Kita akan diundang untuk bisa menyampaikan ide-ide kita, berdiskusi dengan teman-teman dari seluruh dunia, dan itu keren banget, seru banget. Cuman di JCI yang bisa kayak gitu. Lalu kemudian selain itu banyak juga kesempatan untuk bisnis opportunity, pastinya ya bisnis ya, karena membernya ratusan ribu di seluruh dunia dan 90%-nya adalah pengusaha. Jadi ada banyak banget peluang kolaborasi dan segala macamnya. Nah, cuman yang ingin saya share sekarang adalah gini, karena saya sering banget sharing tentang JCI dan ada yang tanya gini, Pak Gede, kalau kemudian saya adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak punya uang, apakah bisa mendapatkan maksimal dari JCI? Sebenarnya gini, nah ini juga saya ingin sharing, sebenarnya inti dari video ini adalah saya ingin sharing bagaimana caranya kita bisa naik kelas gitu ya. Kalau yang tadinya karyawan masih gaji UMR, gimana cara bisa naik kelas, bisa gajinya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, sehingga kita malah bisa punya uang untuk traveling. Kalau yang tadinya pengusaha UMKM, income-nya mungkin masih 5 juta, 6 juta sebulan, bisa naik ke 50 juta, 60 juta. Apa aja sih strateginya, rahasianya yang bisa diterapkan supaya kita bisa naik kelas, bisa meningkatkan income kita? Sebetulnya gini ya, banyak orang yang fokusnya adalah naikin income, padahal income itu adalah dampak langsung dari value yang kita berikan kepada orang lain. Misalnya gini contohnya, kalau misalnya saya sebagai seorang karyawan, misalnya ini contoh saya sebagai karyawan yang saya nggak punya skill, saya cuma bisa berdiri saja, maka kemungkinan saya akan bekerja sebagai apa? Sebagai tukang buka pintu. Saya nggak mengatakan tukang buka pintu itu jelek, atau saya tidak merendahkan orang yang bukain pintu di hotel misalnya. Tapi kemudian kita harus lihat apa adanya, kita harus lihat secara jujur aja. Bisa nggak pekerjaan tukang buka pintu itu digantikan oleh orang lain dengan mudahnya? Jawabannya of course pasti bisa gitu ya. Jadi nggak mungkin nih, misalnya kita minta naik gaji, kemudian manajemen mengatakan, wah jangan, saya nggak mau naikin gaji kamu. Terus kamu ngancem, ngancem, wah kalau saya tidak mau dinaikin gajinya, saya akan keluar dari perusahaan ini. Manajemen akan bilang apa? Ya silakan keluar. Banyak kok yang bisa buka pintu gitu kan. Tapi kemudian kalau misalnya nih, pekerjaan saya adalah seorang dokter spesialis bedah saraf misalnya. Saya digaji misalnya 20 juta sebulan, tapi kemudian saya lihat teman-teman saya yang lain yang pekerjaannya sama, yang jumlah operasinya sama, itu digajinya 50 juta, saya cuma digaji 20 juta misalnya. Udah saya tinggal bilang sama pihak rumah sakit, Pak, saya ditawarin sama perusahaan lain 50 juta Pak, rumah sakit lain nawarin saya 50 juta. Kalau saya nggak dinaikin gajinya, kemungkinan saya mau pindah. Nah, apa yang terjadi? Ya pasti pihak manajemen rumah sakit tempat saya bekerja ya akan naikin gaji saya, mau nggak mau. Kenapa? Karena kalau nggak ya skill saya hilang dari tempat itu, value saya hilang. Nah itu yang makanya kenapa saya katakan, bahkan sebagai seorang pekerja pun, sebagai seorang karyawan pun, kita bisa meningkatkan income kita selama apa? Selama value kita, skill kita itu bisa memberikan dampak yang lebih besar di tempat kita bekerja. Jadi nggak mesti pengusaha, karena banyak orang yang salah berpikir bahwa kalau mau naikin income tuh harus jadi pengusaha, harus punya bisnis. Nggak juga, saya bilang.
Malah sebetulnya kalau kita lihat secara statistik ya, jujur-jujuran ngomong aja, mana sih yang lebih besar kemungkinannya kamu dipecat sebagai seorang karyawan atau bisnismu nggak jalan? Lebih besar kemungkinannya adalah bisnismu nggak jalan. Kalau kamu sebagai seorang karyawan, kemungkinan kamu dipecat tuh kecil, seperti itu. Makanya jangan merasa minder, merasa insecure kalau kemudian lihat teman-teman kamu wah punya bisnis, punya segala macam. Karena ya saya nggak mengatakan jangan bisnis juga ya, tapi ya kita realistis aja lah sekarang. Karena kan tujuannya adalah kita ingin punya income yang lebih tinggi. Jauh lebih mudah menurut saya pribadi ya, jauh lebih mudah naikin income kita sebagai seorang karyawan. Jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kamu udah tahu bener di perusahaanmu ini seperti apa, perusahaanmu ini butuhnya seperti apa, lalu kemudian lingkunganmu seperti apa, kamu udah kuasai betul. Kalau misalnya kamu di bisnis mau naikin income itu ada cost-nya pasti. Misalnya mau naikin omset ya berarti harus meningkatkan marketing, harus merekrut orang lebih banyak, misalnya harus produksi lebih banyak. Itu semuanya apa ya? Modal. Tapi kalau kamu sebagai seorang karyawan, kamu mau naikin skillmu, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa belajar dari departemen lain misalnya. Kamu bisa belajar dari departemen-departemen yang yang gajinya lebih tinggi misalnya. Dan kalau kamu mau belajar di perusahaanmu sendiri ya, kemungkinan sangat besar sekali ya kamu nggak usah bayar, malah kamu digaji kan setiap bulan gitu loh. Jadi kalau sekarang kamu ada di bagian kasir misalnya, yang tugasnya adalah nerima uang dari pembeli, kamu mau naik misalnya mau pindah ke departemen IT misalnya contohnya nih, ya udah magang aja di departemen IT, pelajari apa kebutuhan mereka seperti itu. Jadi ada banyak banget yang bisa dilakukan. Kalau kamu mau income kamu nggak terbatas di perusahaan juga bisa, sebagai karyawan bisa. Gimana caranya? Ya, jadi sales, jadi tim sales aja. Oh, income-nya nggak terbatas karena biasanya dibayar dengan komisi. Jadi semakin gede penjualanmu, semakin besar semakin besar resultmu ya semakin besar income-mu. Kalau kamu di bagian admin biasanya semakin keras kerjamu ya paling dibayar apa sih, dapat bonus gaji lembur. That's it kalau kamu kerja overtime kan. Jadi kalau kamu jadi sales misalnya, income-mu bisa nggak terbatas gitu sih. Jadi opsi sangat banyak. Nah mungkin nanti saya mau ajak juga salah satu member JCI Jogja yang dulu gabung sebagai mahasiswa, bahkan untuk membership fee-nya aja itu harus nyicil, cuman sekian ratus ribu aja nyicil dulu waktu gabung. Tapi sekarang bisnisnya udah gede, udah keliling dunia terus kerjanya. Nanti saya akan coba ngevlog sama dia gimana perjalanannya sehingga ini orang bisa bertumbuh sangat luar biasa banget. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, saya mau jalan-jalan dulu di Tokyo.